Selamat datang di channel Salt and Life. Kali ini kita akan membahas beberapa fakta tentang kota Batam. Batam merupakan salah satu kota terbesar di bagian barat Indonesia dan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa alasan yang unik mengapa Anda harus berkunjung ke Pulau Batam. Berikut fakta-fakta yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, Batam merupakan kota industri dan teknologi. Batam adalah gudang industri berskala internasional yang mencakup beberapa sektor, yakni industri migas, galangan kapal, metal, elektronik, garmen, dan manufaktur lainnya. Para investor yang menanam saham di Batam berasal dari Eropa, Australia, Amerika, Norwegia, Jepang, dan beberapa negara Asia lainnya yang bernilai ratusan triliun rupiah. Perkembangan industri kota Batam dapat menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal, sehingga hal ini menyebabkan pesatnya angka pertumbuhan jumlah penduduk selama 10 tahun terakhir di kota Batam. Letak geografis yang sangat strategis, yaitu sekitar 20 km dari Singapura dan Malaysia, menjadikan Pulau Batam menjadi salah satu raksasa ekonomi yang menyokong pertumbuhan per kapita di Indonesia. Hal ini juga alasan terkuat yang bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Laut Utara Kota Batam merupakan salah satu jalur tersibuk di dunia, yang sama dengan Laut Britania dan terusan Panama yang ada di Amerika Latin. Industri perkapalan di Pulau Batam mampu memproduksi kapal-kapal menengah seperti tongkang sampai kapal tanker, dan beberapa di antaranya sudah mampu memproduksi kapal maritim kemiliteran untuk pertahanan laut. Industri elektronik mencakup brand internasional seperti Panasonic, komponen Oil Seal, Toyota, Chrysler, General Motors, Ford, dan perusahaan otomotif lainnya. Juga komponen mikro, anak perusahaan iPhone dan Xiaomi. Fakta yang kedua adalah bahwa kota Batam adalah merupakan kota wisata. Batam merupakan kota ketiga dengan jumlah turis asing terbanyak di Indonesia setelah Bali dan Jakarta. Batam yang dikelilingi oleh ratusan pulau menyimpan keindahan alam bahari, yakni pantai yang begitu indah dan kuliner, serta mengandung makna sejarah perjuangan kerajaan-kerajaan Melayu. Dengan Malaka kuno membuat kota Batam merupakan tujuan wisata yang diperhitungkan di Indonesia. Pantai-pantai di Pulau Batam seringkali menjadi tempat rekreasi bagi turis asing dan juga penduduk lokal. Ditambah lagi bangunan yang ikonik yang ada di Pulau Batam, yakni Jembatan Barelang yang menghubungkan 3 pulau dan disambung sejajar oleh 6 jembatan, yaitu jembatan 1 sampai jembatan 6. Jembatan Barelang seringkali menjadi tempat rekreasi anak-anak muda dan juga orang-orang yang ingin menghabiskan waktu untuk berlibur ketika perusahaan tidak beroperasi sementara. Wisata kuliner yang menonjol di Pulau Batam adalah seafood, yang salah satu tempatnya ada di Piayu Laut, dan juga wisata tambahan lain, yakni wisata malam hari yang marak di kota Batam. Yang ketiga adalah tata kota. Kota Batam merupakan salah satu kota dengan penataan terbaik di Indonesia, sehingga menjadikan kota Batam begitu rapi dan bersih. Tidak seperti di kota lain, di kota Batam semua jenis kabel sambungan, dan juga kabel listrik lainnya tidak terlihat di luar, melainkan semuanya ditanam di dalam tanah yang disebut dengan underground system. Limbah industri semua diproses pada satu tempat, bahkan air yang keluar dari industri tidak bisa dialirkan langsung ke laut tanpa mengalami proses stabilisasi yang disebut dengan water treatment, sehingga layak menjadi habitat biota laut dan ekologi hayati. Perusahaan-perusahaan yang ada di kota Batam dan didukung juga oleh pemerintah kota menekankan kepedulian lingkungan terhadap semua penduduk kota Batam yang disebut dengan environmental awareness. Hal ini membuat masyarakat sungkan membuang sampah dengan sembarangan. Batam juga termasuk kota dengan investasi perhotelan terbanyak di bagian barat Indonesia. Dibuktikan dengan semakin maraknya gedung-gedung pencakar langit yang telah selesai dibangun di kota Batam 4 tahun terakhir. Kota Batam juga mempunyai fasilitas transportasi terbaik di Indonesia. Dibuktikan dengan megahnya pelabuhan dan bandara bertaraf internasional. Jalan-jalan yang ada di kota Batam dibangun dengan lebar yang berbeda-beda dengan kota lainnya, disebabkan oleh arus lalu lintas yang kebanyakan diisi oleh alat angkut berat, yakni membawa material dan komponen-komponen industri lainnya. Jalan-jalan dirancang selebar mungkin untuk membantu pendaratan pesawat-pesawat tempur apabila dibutuhkan mendarat darurat, sebab Batam merupakan salah satu kota terluar Indonesia
yang berhubungan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Laut Cina Selatan di bagian utara Kepulauan Natuna. Keempat, ragam budaya. Kota Batam merupakan rumah bagi berbagai suku dan subsuku dari seluruh Indonesia. Suku lokal adalah suku Melayu dan suku Laut, sedangkan suku-suku pendatang lainnya adalah suku Jawa, Batak, Minangkabau, Palembang, Melayu Jambi, Bengkulu, Bali, Flores, Manado, Ambon, Dayak, Nias, Melayu Riau Daratan, Sunda, Rote, Banjar, Toraja, Madura, dan Papua. Semua hidup berdampingan dan mengerjakan adat masing-masing, tetapi menjadi satu kelompok di dalam lingkungan pekerjaan. Beragamnya budaya di Kota Batam membuka ruang pengetahuan bahasa yang majemuk di Kota Batam, maka tidak heran suku-suku tertentu bisa memahami dan menggunakan bahasa dari suku lainnya. Yang kelima, sistem pemerintahan. Batam merupakan kota yang paling unik dalam sistem pemerintahan. Bagaimana tidak, Kota Batam dipimpin oleh dua sistem pemerintahan yang sah, yakni Pemko Batam dan Otorita. Kedua sistem pemerintahan ini telah dibuat sejak era Presiden B.J. Habibie. Sistem pemerintahan di atas berdiri dengan power yang sama, bahkan pembangunan infrastruktur dikerjakan oleh dua sistem di atas sesuai bidang masing-masing. Hak kepemilikan tanah tidak ada di Kota Batam, karena semua tanah merupakan milik Otorita Batam. Jadi masyarakat hanya memiliki hak bangunan dan hak pemakaian tanah dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan heran kalau masyarakat di Kota Batam bisa memiliki ratusan rumah tetapi tidak mempunyai hak atas tanah setapak pun, termasuk pengusaha-pengusaha kaya yang ada di Kota Batam. Semua ada jangka waktunya dan Pulau Batam tetaplah milik Otorita. Sekian informasi tentang Kota Batam. Bila Anda menyukai konten ini, silahkan like dan subscribe dan share juga ke teman-teman. Terima kasih. Thank you.